Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita baca kitab Fathul Qorib, maka ada baiknya kita kirim hadiah Fatihah kepada beliau. Yang pertama kepada Al-Allamah Ibnu Qasim, pengarang kitab Fathul Qoribil Mujib. Yang kedua kepada Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfihani, pengarang dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Matnul Ghayah wa Taqrib, atau yang biasa juga dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, wabil khusus Muassisul Ma'had Al-Alama Muhammad Sani atau Muallim Haji Muhammad Sani. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca tentang salat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Was-salawatul masnunatu khamsun. Wa fi ba'dhin nusakh, sebahagian nuskhah atau sebahagian redaksi kitab, was-salawatul masnunatu, pakai mufrad. Jadi di sini kitab yang dicetak Darul Kutub Al-Islamiyah menggunakan jamak wassalawatul masnunatu. Sebahagian redaksi kitab cetakan yang lain pakai mufrad wassalawatul masnunatu, yang artinya salat sunat khamsun, itu ada 5 macam. Pertama al-idani, ay salatu idul fitri wa idul adha, salat idul fitri dan idul adha. Kemudian wal kusufani, salat gerhana matahari dan gerhana bulan, ay salatu khusufis syamsi wa khusufil qamar, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, dan salat minta hujan, ay salatuhu, ay salatil istisqa. Jadi di sini wal istisqa'u di matannya, kemudian di syarahnya ay salatuhu, ay salatul istisqa, salat minta hujan. Nah, itu ada 5. Jadi salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, ada 5. Kenapa pengarang Matnul Ghayah wa Taqrib yang disyarahkan oleh Fathul Qoribil Mujib menyebutkan ada 5? Ini maksudnya salat yang paling afdal dalam urutan salat sunat. Salat sunat atau salat nafilah atau salat nawafil itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan salat nafilah muaqqatah, atau salat yang mempunyai waktu tertentu, seperti tadi salat Idul Fitri, Idul Adha, taraweh, witir, itu ada punya waktu tersendiri. Yang kedua ada salat nafilah laha sabab, yang mempunyai sebab, salat yang punya sebab. Nah, yang punya sebab ini ada 3 macam. Ada yang laha sabab mutaqaddim, sebabnya terdahulu. Maksud sebab terdahulu ini, kenapa kita sholat? Karena ada melakukan sebab yang terdahulu. Misalnya di sini disebutkan sunat tawaf. Orang melakukan tawaf 7 keliling, setelahnya disunatkan sholat. Namanya sunat tawaf. Kemudian juga orang masuk masjid. Kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang kamu masuk masjid, maka jangan duduk dulu, kecuali sholat dulu 2 rakaat. Maka sholatnya disebut tahiyatul masjid, sholat karena menghormati masjid. Nah, kenapa sholat? Seandainya ditanya, kenapa kamu sholat? Karena tadi aku masuk masjid. Nah, orang yang masuk masjid dianjurkan atau disunahkan sholat. Namanya tuh sababnya sabab mutaqaddim, sababnya terdahulu. Sholat sunat wudu, setelah wudu lalu sholat 2 rakaat. Seandainya ditanya, kenapa kamu sholat? Karena aku tadi habis wudu. Orang yang wudu disunahkan sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat yang laha sabab mutaqaddim. Yang kedua, sabab muqarin,
Sebab kita dianjurkan sholat itu, sholatnya berbarengan, bersamaan. Misalnya kal kusufain, seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Maka orang yang sholat sunat khusuf atau kusuf, itu sebabnya harus masih. Kalau sudah selesai, gerhana mataharinya sudah selesai, gerhana bulannya sudah selesai, maka tidak dianjurkan lagi untuk sholat sunat. Yang ketiga, sabab mutaakhir. Sholat yang punya sebab, tapi sebabnya di akhir, di kemudian, seperti sunat istikharah. Sholat dulu 2 rakaat, lalu setelah itu memohon kepada Allah, berdoa, itu namanya minta petunjuk kepada Allah. Nah, sababnya mutaakhir. Nah, dari 3 yang sabab mutaqaddim, sabab muqarin, sabab mutaakhir, ini tidak semua diharamkan untuk di waktu-waktu yang haram untuk sholat. Ada sebagian para muslimin yang mengira bahwa sholat di 3 waktu yang diharamkan itu untuk semua sholat sunat. Tidak. Jadi sunat yang tidak dibolehkan adalah sholat yang punya sabab mutaakhir. Dan yang kedua, sholat yang tidak punya sebab, alias sunat mutlaqah, nafilah mutlaqah. Apa arti nafilah mutlaqah? Sholat sunat yang tidak punya sebab. Jadi seandainya kamu ditanya, sholat apa ikam tadi? Sholat sunat. Sunat apa? Ujar orang Banjar, sunat tipang. Sholat apa? Sunat tipang. Nah, kada ngarannya sunnah mutlaqah. Nah, itu sholat sunat mutlaqah itu tidak dibolehkan di waktu-waktu yang haram, yaitu habis sholat subuh sebelum isyraq, sebelum terbit matahari, kira-kira setelah terbit matahari 15 atau 16 menit. Setelah sholat asar, waktu istiwa itu kira-kira 10 menit sebelum tergelincir matahari, kecuali di hari Jumat, kecuali di Al-Masjidil Haram, itu tidak ada waktu yang diharamkan, semuanya boleh. Nah, di tiga waktu tadi maka sholat yang punya sabab mutaakhir tidak boleh. Apa tadi? Sunat istikharah. Sunat apa lagi? Sunat hajat. Misalnya habis sholat subuh jam 6, isyraq belum, lalu setelah sholat subuh dia sholat hajat atau sholat istikharah. Nah, itu tidak boleh. Atau sholat sunat mutlak. Setelah sholat subuh belum isyraq, lalu Allahu Akbar. Sunat apa? Sunat, sembahyang sunat bang. Nah, itu kada boleh. Adapun sholat wajib, apalagi sholat yang sunatnya sunat punya sebab mutaqaddim, itu boleh. Apa yang sebab mutaqaddim tadi? Contohnya seperti sunat tawaf, sunat tahiyatul masjid. Setelah sholat subuh, zikir, wirid, lalu batal wudu. Keluar, mau wudu lagi. Nah, wudu, masuk, belum isyraq. Nah, itu kan waktu yang diharamkan untuk sholat. Lalu ada orang sholat, apakah kita tegur? Ya jangan. Kenapa? Karena dia sholatnya sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu laha sabab mutaqaddim, maka boleh dilakukan di 3 waktu, atau ada sebahagian kitab yang menyebutkan 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, kemudian tadi kita ulang lagi, sholat sunat itu ada 3 macam. Ada yang sholat nafilah muaqqatah, sholat yang sunat yang punya waktu, seperti tarawih, witir, idul adha, idul fitri. Kemudian sholat yang punya sebab, dan ini 3 macam. Ada sebabnya mutaqaddim, ada sebabnya muqarin, ada sebab mutaakhir. Yang ketiga, nafilah mutlaqah, sholat sunat mutlaq, sunnah mutlaqah. Apa yang dimaksud? Wahiyallati la takhtassu biwaqtin wala sabab. Sunnah mutlaqah atau nafilah mutlaqah ada sholat yang tidak punya waktu dan punya sebab, yang bebas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu khairu mawdu', faman syaa'a an yastakthir." Salat itu sebaik-baik amal perbuatan. Maka siapa yang ingin memperbanyak, silahkan. Kata Nabi, siapa yang ingin sedikit juga silahkan. Namanya bukan wajib, jadi silahkan. Tapi yang ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan yang banyak, maka silahkan perbanyak salat-salat sunnah mutlaqah tadi. Tapi ingat tadi, ada 3 waktu yang tidak dibolehkan untuk melakukan salat sunnah mutlaqah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Was-sunanut tabi'atu lil fara'id. Salat sunat yang mengikuti salat fardu. Wa yu'abbaru anha aidan
bisunanir ratibah. Juga disebut sunat ratibah. Apa itu ratibah? Ratib. Biasanya para pegawai, karyawan tiap bulan dapat ratib. Ratib artinya gaji. Imam ratib artinya imam tetap. Biasa orang kita menyebutnya imam rawatib. Itu ada keliru sedikit. Mestinya imam ratib pakai mufrad. Kalau rawatib nanti sunat rawatib. Masa imam sunat rawatib? Jadi imam ratib, arti ratib artinya imam tetap, karena dapat ratib tiap bulan, dapat honor gitu. Kemudian ada yang kita kenal dengan ratibul atas, ratibul haddad. Kenapa? Ratib hanya rutin, karena amalan rutin yang kita baca rutin. Nah, di sini sunnah ratibah. Sunnah yang rutin Nabi kerjakan, Nabi tidak pernah tinggal. Baik ketika di Madinah ataupun Nabi dalam keadaan musafir, Nabi tidak pernah tinggalkan. Namanya sunnah ratibah. Atau bisa juga pakai jamak sunnah rawatib. Yang kita kenal juga dengan sebutan qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Ada berapa? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 rakaat. 12 rakaat itu apa? Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar atau subuh. Di sini disulit rakaatul fajri. Asalnya rakaatani al-fajri karena diidhafatkan lalu nunnya mahdhufah. Jadi isim tasniyah yang ada nunnya, jam mudzakkar salim, nunnya ketika diidhafatkan dimahdzuf. Jadi rak'atani al-fajri asalnya. Lalu dibuang menjadi rak'atal fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat subuh. Kemudian lagi wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi di sini pengarang kitab Matnul Ghayah wa Taqrib menyebutkan ada 17 rakaat. Kenapa? Karena beliau menggabungnya dengan sunnah yang ghair muakkadah. Jadi ada istilahnya sunnah muakkadah yang disebut sunnat rawatib tadi 10. Ada riwayat 12. Yang 10 itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada 10 rakaat. Nah, ada riwayat hadis yang 12 itu tambahannya 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur ditambah 2 menjadi 4 sebelum zuhur. Maka berarti 12. Nah, itu sunat rawatib. Adapun di sini muallif atau musannif di sini menyebutkan ada 17 semuanya. Kenapa? Sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum asar juga 4 rakaat. Tadi 4 rakaat sebelum asar tidak masuk sunnah rawatib atau yang sunnah muakkadah. Maksud di sini bukan sunnah muakkadah, bukan berarti kita tidak perlu mengerjakannya. Bagus kalau dikerjakan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dapat doa dari Nabi. Kata Nabi, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi walaupun bukan termasuk sunnah muakkadah, ya sekali-kali. Kalau rajin ya tiap hari. Kalau kada rajin ya sekali-kali. Biar kita dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang tidak disebut tadi apa? Sebelum maghrib tidak disebut, sebelum isya juga tidak disebut. Kenapa? Kan berarti 2 rakaat sebelum maghrib bukan termasuk sunat rawatib. Berarti tidak boleh? Bukan tidak boleh, boleh. Apalagi biasa kan ada sebuah masjid atau langgar yang kebiasaan jamaahnya sambil nunggu jamaah yang lain sholat qobliyah. Jadi kalau kita juga masuk atau ikut sholat berjamaah di situ, ada baiknya kita juga ikut. Kecuali kalau langgar atau masjidnya tidak menyelenggarakan sholat qobliyah, habis azan, istighfar 3 kali misalnya, lalu qomat langsung. Nah itu kada usah sholat
qabliyah. Tapi kalau kita lihat mereka sholat qabliyah, kita juga ikut. Walaupun bukan termasuk sunnah rawatib tadi. Nabi pernah bilang begini, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, liman sya'a. Salatlah kata Nabi sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Nah, itu menunjukkan sunat sebelum maghrib juga ada, walaupun tidak rawatib, tidak muakkadah. Kemudian ada hadis yang lain, ma bainal adzanaini salatun, antara azan dan qomat itu ada salat. Itu dalil umum. Ma bainal adzanain. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, adzanain itu isim tasniyah, artinya dua azan. Maksudnya bukan dua azan, azan dan qomat. Itu artinya mimba bitaghlib, dimenangkan salah satunya. Sama dengan walid, artinya orang tua, ayah. Tapi kalau di tasniyahkan walidain atau walidan, bukan dua ayah. Kalau ada dua ayah, kadang mungkin ada kita. Kenapa? Ya kadang mau jadi anak. Jadi walidani atau walidain artinya ayah dan ibu. Abawain, abun ditasnihahkan menjadi abawani atau abawain, bukan dua ayah, tapi ayah dan ibu. Nah, di sini juga sama. Adzanain, ma bainal adzanain kata Nabi. Dua azan, bukan dua azan, tapi azan dan iqamat. Ma bainal adzanain yang shalah, antara azan dan iqamat itu ada salat. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kesunahan qabliyah maghrib, kita sudah tahu bagaimana menjawabnya. Ini ada hadis Nabi, ma bainal adzanain shalah. Antara azan dan iqamat itu ada salat. Terus hadis yang lain tadi yang Nabi bilang shallu qabla maghrib dan ila akhir hadis itu. Soalnya ada juga orang yang mengingkari kesunahan salat qabliyah maghrib, mengingkari kesunahan qabliyah isya. Nah, mungkin tuh kada tuntung mengajinya sampai pagar sekolahan atau pesantren aja lalu bebulik ke rumah lalu kada sampai tuntung mengingkari kesunahan qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Padahal maksudnya bukan termasuk sunat rawatib atau sunnah muakkadah, tapi tetap sunat. Nah, begitu. Wa salasun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya, yutir bi wahidatin minhunna. Jadi di sini pengarang menyebutkan ada 17 salat sunat yang mengikuti salat fardu. Beliau masukkan di sini juga witir. Wal wahidatu hiya aqallul witri. 1 rakaat itu adalah sekurang-kurang witir. Sebanyak-banyaknya wa aktsaruhu 11 rakaat. Sebanyak-banyak witir adalah 11 rakaat. Paling kurang atau minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Nah, kemudian dari segi keafdalannya, dari semua, baik yang nafilah mutlaqah, nafilah yang punya sabab atau nafilah muaqqatah yang punya waktu tadi, dari segi keafdalannya yang mana yang paling afdal? Ma yusannu fihal jamaah. Salat yang disunnahkan berjamaah itu yang paling afdal. Ini kalau kita maksudnya bukan berarti menanding-nanding, cari yang paling banyak. Nah, pahalanya lalu nih itu aja nang kita gawe, kada itu maksudnya. Ini biar kita tahu statusnya yang paling afdal yang mana. Walaupun dalam prakteknya nang afdal kita gawe, nang kurang afdal juga kita gawe, tetap punya kelebihan yang besar di sisi Allah. Jadi yang yusannu fiha jamaah, yang disunatkan, dianjurkan kita berjamaah itu lebih afdal. Misalnya apa? Kal idain, 2 salat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Itu paling afdal. Maka aneh kalau ada orang tarawih 20 rakaat sanggup, witir 3 rakaat sanggup, sekalinya sembahyang Idul Adha, Idul Fitri kada. Ya walaupun bukan wajib, terserah aku wajar, kada wajib juga kalau kada berdosa aku. Iya betul. Tapi itu salatnya dari segi keafdalan lebih afdal. Bahkan nomor 1. Jadi salat yang paling afdal pertama apa? Idul Adha. Karena perintahnya langsung dari Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Salat apa yang setelah salat disuruh menyembelih? Salat Idul Adha. Berarti itu yang paling afdal. Yang kedua, salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Maka sebulanan kita taraweh. Kalau tidak salat Idul Fitri, ya sayang. Berdosa ada, cuma sayang. Karena itu nomor 1. Wal kusufain, gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu juga salat yang paling afdal. Kenapa? Tadi qaidahnya yang disunatkan berjamaah itu yang paling afdal dibanding salat yang tidak disunatkan berjamaah.
Kemudian baru setelahnya la yusannu fihal jamaah, salat yang tidak disunnahkan kita berjamaah melaksanakannya. Apa? Karrawatib, seperti salat-salat sunnah rawatib. Al-qabliyah wal ba'diyah, salat baik yang qabliyah ataupun ba'diyah. Walaupun bahasanya di sini tidak disunahkan. Bukan berarti lalu kada boleh. Kalaupun ada sekali-kali, bukan tiap kali, bukan rutin. Sekali-kali kalaupun ada orang sembahyang berjamaah rawatib juga boleh. Atau ada orang sembahyang ba'diyah, lalu kita umpat di belakang, kita niat wajib, sidin niat sunat ba'diyah, boleh kada boleh, dan dapat pahala jamaah. Karena tidak disyaratkan antara niat makmum dan imam itu sama. Nah, imam niatnya sholat wajib, sholat sunat, si makmum sholat wajib, atau sebaliknya boleh. Misalnya kayak sholat taraweh, kita masuk masjid orang sudah taraweh, bagaimana supaya dapat keutamaan pahala sholat isya berjamaah? Orang sembahyang taraweh, kita niatnya isya. Setelah imam salam 2 rakaat, kita nambah 2 rakaat juga, biar aja tuh si Bilal as-salat jami'ah, atau subhanal malikil ma'bud, ujar Bilal, kita tetap tambah 2 rakaat. Setelah selesai 4 rakaat jadinya, lalu baru bergabung ikut sholat taraweh. Jangan kayak ini, karena masuknya tadude imam taraweh, lalu kita sembahyang di pojok masjid niatnya isya, kada dapat pahala isya berjamaah ngarannya kalau kayak itu, karena kada disyaratkan orang berjamaah sama sholatnya. Nang kada boleh itu imam sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah, kita sembahyang wajib niatnya kada boleh. Kenapa? Sembahyang jenazah beda, ruku sujudnya kada ada. Nah, oleh karena kada bisa. Nah, itu aja pengecualiannya. Nang lain-lain boleh. Nah, kembali kita urutannya tadi, sholat yang paling afdal adalah sholat Idul Adha, baru Idul Fitri, baru gerhana matahari, gerhana bulan, sholat minta hujan. Ada berapa? 5. Yang ke-6 sholat witir. Sholat witir. Tuh. Qobliyah ba'diyah, Bang. Summar rawatib, kemudian qobliyah ba'diyah. Jadi antara witir lawan qobliyah ba'diyah, yang mana lebih afdal? Ujar orang Banjar, yang mana yang lebih gonol pahalanya? Sembahyang witir. Ini kita bukan berarti besar pahala atau tidaknya, bukan berarti kita menganggap remeh, bukan. Maksudnya dalam prakteknya jangan sampai sambahyang tuta paling kita nang kurang afdal digawi, nang afdal, nang lebih afdal ditinggal. Bagusnya tuh badataan, bagusnya. Kemudian apalagi summat tarawih, kemudian sholat tarawih. Jadi antara qobliyah ba'diyah yang lebih afdal tarawih. Mohon maaf salah. Tarawih itu di bawah qobliyah ba'diyah. Nah, nang anehnya prakteknya kita setelah isya zikir, wirid, doa lalu keluar. Bapak mengulai HP, memicik HP, Facebookan, WA-an. Kalau yang darurat atau perlu keperluan mendesak ya kada masalah. Tapi kada wajib juga kalau ujar, iya tidak wajib. Tapi maksudnya berarti itu kita kada paham nang paling abdal itu yang mana. Ba'diyah ditinggal di luar, imbah ujar Bilal as-salat jami'ah, lalu masuk ke masjid umpat salat tarawih. Padahal tadi yang paling abdal qobliyah ba'diyah. Ba'diyah dulu baru setelahnya tarawih. Summa duha, kemudian salat duha. Nah, salat duha di bawah qobliyah ba'diyah juga. Jadi kalau ada orang selama ini sholat duhanya sudah rajin, alhamdulillah. Jangan ampe. Qobliyah ba'diyah kada. Nah, qobliyah ba'diyah dicoba dahulu. Tunggal dikitan qobliyah sunat subuh dulu, ba'diyah maghrib, imbah itu hanya ba'diyah isya. Akhirnya semua nang 10 rakaat tadi semuanya kita kerjakan. Jadi ada ucapan yang jelas bukan hadis. Ucapan ulama, ungkapan ulama, wallahu alam siapa namanya, karena dapatnya di medsos. Ujar sidin bisunanir rawatibi tabni baitan fil jannah. Dengan sunnah-sunnah rawatib kita akan membangun rumah di surga. Coba lihat, perhatikan huruf-hurufnya. Bisunanir rawatib, dengan salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Tabni baitan fil jannah, kau bisa bangun rumah di surga. Gampang kan? Kalau mau dapat
surga, dapat mahligai, dapat rumah, dapat istana di surga, sholat sunat rawatib. Yang wajibnya, yang wajib itu kok udah usah dikisahkan lagi ya, jelas wajib, namanya wajib. Amun sembahyang sunat rawatibnya wajibnya kada tuh ngarannya ujar orang kampung taganal cahrik pada tambal. Kemudian yang kedua, coba sambungannya. Wabirawati bisinin tabni baitan fid dunya. Birawati bisinin. Sekarang rawatibnya beda. Tadi rawatib qobliyah badiyah, artinya rawatib di sini artinya gaji, jamak dari rotib. Birawati bisinin, dengan gaji bertahun-tahun, tabni baitan fid dunya, baru kau bisa bangun rumah di dunia. Gaji bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, hanya kau bangun rumah di dunia. Nyaman mana? Nyaman membangun yang di surga tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga kita ringan mengerjakan sunnah-sunnah rawatib dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari segi keabdalan tadi saya ulangi lagi, gerhana sholat Idul Fitri, Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat minta hujan, sholat witir, kemudian sholat rawatib atau qabliyah ba'diyah, kemudian sunat sholat tarawih, baru sunat duha. Yang terakhir sunnah-sunnah yang lain, sunat tawaf, sunat ihram, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sholat tasbih. Itu terakhir kedudukannya. Nah, jadi berarti seandainya, bukan seandainya, yang disebut 5 di atas tadi, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan adanya setahun sekali. Gerhana matahari, gerhana bulan, kada tiap hari, kada tiap bulan, apalagi tiap tahun gini kada. Kemudian istisqa minta hujan juga kada tiap hari adanya. Nah, nang tiap hari ada apa? Tiap malam. Witir. Berarti sholat witir yang disebutkan nang kalima tadi, seandainya nang 4 di atasnya kita kada hitung karena adanya kada tiap hari atau tiap malam, berarti sholat witir nomor 1 paling afdal nang kita temui tiap hari, sholat witir. Bahkan Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah mengatakan sholat witir itu wajib. Nah, tentu wajib dan fardu menurut madhab Abu Hanifah beda. Wajib menurut madhab Abu Hanifah di bawah fardu. Nah, adapun kita wajib dan fardu itu sama dalam madhab Syafi'i dan madhab lainnya selain madhab Abu Hanifah. Jadi berarti nang kita temui tiap hari, tiap malam ada sholat witir. Itu berarti nomor 1. Di sini tadi nomor 5. Seandainya digabung dengan Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain tadi. Maka jangan sampai kita tidak sholat witir berarti. Walaupun cuma sunnah, tapi kan nomor 1. Selama ini jadi aku mengerjakannya bulan Ramadan aja, ya bagus, alhamdulillah. Tapi sebenarnya witir itu 12 bulan. Kata Nabi, idza khifta subha, kalau kau khawatir waktu subuh sampai, fa'autir biwahidah, maka lakukanlah sholat witir 1 rakaat. Dalam kitab-kitab fikih, wa yukrahul iqtisar ala wahidah. Makruh kalau sholat witirnya serakaat terus. Jadi sekali-kali lah 3. Karena kadang-kadang serakaat pulang, lagi keuyuhan. Itu 3 lagi, misalnya begitu. Jangan tiap malam setahunan serakaat aja, itu maksudnya makruh. Kapan waktunya? Setelah sholat isya sampai sebelum adzan subuh, itu witir. Nang kedua, berarti nih kalau kita urut sunat qabliyah badiyah, nomor 2 rankingnya. Nih ibarat orang-orang sekolah, ranking 2, bayang qabliyah badiyah. Ranking ketiganya tarawih, ranking keempat duha. Itu urut-urutannya. Maksudnya kita mengurut ini biar kita tahu yang paling afdal itu yang mana. Jangan sampai terbalik. Bagusnya itu ya memang kita kerjakan semuanya. Nah, jadi yang sudah rajin sholat duha, alhamdulillah, qabliyah badiyahnya juga dikerjakan. Kenapa? Karena sholat duha di bawah sembahyang qabliyah badiyah. Begitu. Jadi boleh sholat habis badiyah isya langsung witir. Boleh juga bangun tengah malam. Boleh juga sebelum adzan subuh. Azan subuh jam 5. Bangun setengah 5, lalu sholat 3 rakaat kah, 5 kah, 7 kah, terserah. Kalau bangunnya kira-kira 3 menit lagi jar, nah 3 menit wudu sudah siap alhamdulillah. Kira-kira kalau 3 rakaat sempat gak ada, terlalu buru-buru, udah ambil 1 rakaat aja misalnya begitu. Lalu kenapa di kitab sini tidak disebut sembahyang atau sholat tahajud? Nah, kita bahas nanti insya Allah. Di sini disebutkan yang afdal itu witir. Kenapa bukan tahajud?
Kenapa bukan tahajud? Dalam kitab fikih tidak disebut. Kenapa? Karena tahajud itu umum. Arti tahajud itu at-tanaffulu lailan ba'da naum. Salat nawafil, salat nafilah, salat sunat yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Salat apapun niatnya, misalnya bangun dari guring sembahyang witir, ngarannya kita sudah bertahajud. Jadi dapat dua keistimewaan, dapat tahajud, dapat pahala keutamaan sholat witir. Bangun guring, lalu sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat, apapun niatnya, asal jangan sembahyang duha, karena kadang ada duha di malam hari. Maka ngarannya tahajud menurut ta'rif atau definisi tahajud tadi, at-tanaffulu lailan ba'da naum, melakukan sholat nafilah setelah bangun dari tidur. Ini umumnya bangun dari tidur. Kalaupun ada orang yang tugasnya jaga malam, jadi wakar, kada bahu guringan sih Den, lalu sembahyang tahajud. Bagaimana sholat malam? Ya tahajud juga namanya. Tidak mesti harus tidur tadi, cuma kebanyakannya kan tidur dulu. Sembahyang isya, kecapean rupanya pulang kerja, lalu belum sholat isya. Tengah malam lalu sholat isya, setelah sholat isya sidin lalu sembahyang ba'diyah, ngarannya juga tahajud. Nah makanya kenapa kada disebut di sini? Karena umum tahajud itu. Maka dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Fatahajjad, maka bertahajudlah. Di situ tidak disebut sholatlah sunat tahajud, tidak, tapi bertahajudlah. Lalu apa tadi arti tahajud? Nah, at-tanaffulu lailan ba'da naum, sholat nafilah sunat yang dilakukan di malam hari setelah bangun dari tidur. Ada orang sembahyang taraweh 10 rakaat sidin dahulu sembahyang. Habis itu guring sidin, bangun sembahyang tarawih pulang 10 rakaat, jadi tahajud juga ngarannya. Nah itu maksudnya. Nah, kita ulangi lagi, sembahyang afdalun nawafil, sunat yang paling afdal urutannya pertama Idul Adha, Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian istisqa, salat minta hujan, kemudian witir, kemudian rawatib atau qobliyah ba'diyah, kemudian tarawih, kemudian duha, dan yang terakhir sholat sunat lainnya, sunat ihram, sunat tawaf, sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat tasbih. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita taufik sehingga ringan mengamalkan sholat sunat, wabil khusus qabliyah ba'diyah. Amin ya rabbal alamin. بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والطب بنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.